miocoulomb dibuat tetap di tempatnya pada sumbu di X kurang minus 3,0. Itu berarti jadi kayak satu di minus 3, satu di plus 3 ya di sumbu X. Lalu ada sebuah partikel yang bermuatan Q sama dengan negatif 15 miocoulomb, lalu dilepaskan dari keadaan diam dari suatu titik pada bagian positif sumbu Y. Jadi kayak dia dilepasnya pasti disembunyikan jadi simetris. Jadi bergerak sepanjang sumbu Y terus, dan saat di titik 0,4 dia memiliki energi kinetik 1,2 Joule. Yang ditanya tuh kayak berapa banyak energi dari partikel saat melewati titik asal, dan pada negatif yang mana partikel akan berhenti sejenak. Jadi apa sih maksudnya nih? Kalau yang A itu kalau berapa energi kinetik dari partikel saat melewati titik asal kan 0,0 kan, berarti di tengah-tengah sumbu Y dan sumbu X di perpotongannya. Dan kayak itu kan pas banget kayak berhimpitan, maksudnya kayak jadi sejajar sama yang 50 miocoulomb kan. Jadi kita mau tahu kalau muatan negatif ini dia kan bergerak menuju muatan positif kan. Jadi dia bakal makin lama energi kinetiknya bakal makin besar. Dari titik yang awal sampai ke titik yang di titik 0,0 tuh kayak bakal makin besar. Nah, perbesarannya tuh kita tahu dari mana? Nah, kita kan tahu kalau ada energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu apa? Kayak seperti energi potensial apapun, berbeda dengan energi kinetik ya. Kalau energi kinetik kan bergerak, kayak energi gerak. Kalau energi potensial itu dia tuh karena virtue of being in a specific place in space. Jadi kayak kamu tuh di posisi sesuatu itu kamu punya energi potensial tertentu. Jadi kalau energi potensial tuh gampangnya dibilang kayak diukur lewat posisi terhadap apa. Nah, dari sini nih kita kan tahu kalau partikelnya kan memiliki energi mekanik kayak gini. Energi kinetik di titik 0 tambah energi potensial di titik 0 sama dengan energi kinetik di titik 4 dan energi potensial di titik 4 yang ini ya. Yang di saat itu 1,2 Joule. Jadi kita masukin aja. Jadi kalau ini kayak catatan aja ya. Jadi kayak aku pengen pakai jadi konstanta yang K aja, nggak mau pakai ini. Jadi U sama dengan K kali Q yang tadi yang kecil sama Q yang besar dibagi R. Kalau kita dapatkan ini nolnya. Kenapa dikali 2? Karena kan ada dua muatan yang sangat besar kan, dan mereka berdua tuh kayak mempengaruhi yang 15 miocoulomb-nya juga. Jadi dikali 2. Dan karena dia posisinya seperti, aduh aku nggak bisa gambar ya, bentar aku coba. Yang satu tuh yang di posisi awalnya tuh dia di sini. Terus kalau yang muatannya sama itu di sini. Ini yang 15 ya. Jadi di titik awal. Jadi kita hitungnya seperti ini. Jadi ada dua gaya, ada dua energi potensial yang mempengaruhi bola itu. Jadi kita pakai kali 2. Kita hitung, kita masukin angka aja langsung, kita dapat 0. U0 itu sama dengan min 2,7 Joule. Jadi dari kenapa kayak min 2,7 kayak, nah itu emang energi potensial kalau karena muatannya negatif jadi negatif kan. Terus kalau kita cari juga U4, kita kan udah dapat U di sini kan. Dari U0 ya, kalau dia di sini. Maaf tadi aku salah, bukan di sini. Kita udah dapat nih min 2,7 Joule. Kalau yang di sini nih, yang di Y sama dengan 4, kita cari juga sama caranya. Kita udah dapatkan di dua titik kan. Nah, kita kalau pengen tahu kayak kalau di sini tuh tambah berapa sih, kayak tambah berapa energi kinetiknya. Nah, kita harus cari delta energi potensialnya. Cara gimana? Kita pakai yang formula ini, kita kena dapatkan K0 sama K4 tambah U4 min U0 ini karena energi mekanik nih. Ini kayak main pindah-pindahan aja.
kita masukin yang hasil kita tadi dapat. Nah, karena kita tahu K4-nya itu di sini saat ya 94 itu adalah 1,2 Joule, maka kita tinggal masukin aja ya, terus yang lainnya kita masukin juga, kita dapat K0 sama 3 Joule. Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak untuk ini? Maaf kalau aku terlalu cepat ya, kasih tahu aja. Lanjut. Mau nanya, Gimana? itu kan U0 itu di titik Y ke berapa ya? Itu Y-nya 0 atau 4? Di titik asal di sini. Jadi kayak ini kan kamu bayangin kayak dari soal ini, jadi muatannya kayak gini. Ini muatan yang minus 15 mikrocoulomb ya, ini 50. Jadi itu dia dari titik, dia tahu dari mana, pokoknya dia dilempar dari atas ke bawah, dari Y positif sumbu Y ya, nih. Dia ke bawah terus simetris dia jatuhnya, dan ini jaraknya kan sama kan, jarak antara ini sama titik asal, jadi pokoknya simetris, semua simetris. Itu nanti turun ke sini dan bakal ke sana, ya kan? Nah, kita mau cari tahu untuk A itu berapa energi kinetik dari partikel saat di sini. Saat dia di sini. Jadi dia kayak kan dia kan negatif kan, ini positif. Jadi dia makin lama tuh makin ketarik. Makin energi kinetiknya makin besar karena dia bergerak lebih cepat. Nah, tapi kita punya informasi apa? Informasi itu di sini. Saat itu di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 4. Berarti kurang lebih sini ya. Ini kayak ngapain di Y 4. Dan kita tahu kalau energi kinetik di sini itu 1,2 Joule. Jadi kita tinggal pakai ini aja, kayak konservasi energi aja. Ya, energi mekanik. K0 tambah U0 sama K4 tambah U4. Bagaimana? Itu kalau misalnya U0 itu di titik 0, kenapa R dipakai 5? Oh iya ya, kebalik. Makasih ya udah kasih tahu. Hati di sini. Makasih ya, aku nggak sadar. Ya ini kebalik aja. Jadi kayak ini kan 5 kan, ini kan 4 ini 3, jadi ya pakai Pythagoras dapat 5 di sini. Maaf ya tadi salah tulis. Ada pertanyaan lagi atau udah jelas? Aku mau nanya dong. Boleh, silakan. Ini walaupun energi tetap kita masukkan tanda dari muatannya. Jadinya beda dari pas nyari kanal, jadinya dimasukin juga tandanya. Tanda apa nih maksudnya ini? Negatif. Iya, kan itu jadinya kurang nolnya jadi plus 27 karena di sini dapat nolnya negatif. Negatif itu kan dari muatannya. Kita masukkan juga walaupun energi atau gimana? Kalau aku sih lihat dari internet sih, aku kan juga kayak belajar kan kadang-kadang dari internet ketika buat latihan soal gitu. Ada beberapa yang kayak masukin, ada beberapa yang enggak, tapi karena kita ini dalam soal ini kita cuman kayak cari energi kinetik, jadi kita pakai perubahan energi potensial, jadi kayak berapapun juga nggak relevan sih sebenarnya, jadi kayak terserah itu. Tapi kayak kalau aku sih masukin aja kayak buat ya tahu aja kayak itu kayak mendekati atau menjauh gitu, karena ini kan positif dan negatif, berarti kalau ini positif negatif kan berarti saling menarik kan, kalau aku sih gitu ya. Oh, oke. Makasih. Gimana? Udah jelas? Oke. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Aku lanjut ya. Jadi yang B. Di B nih kita ditanyanya tadi apa ya? Pada nilai negatif Y, berapa partikel akan berhenti sejenak. Jadi kayak kan dia kan bergerak dari sini, dari kayak Y berapa aja gitu, bisa tak hingga, terus dia turun terus sini, dia makin cepat. Nah, dia di titik 0 ini dia paling cepat ya, dan energi kinetik paling tinggi. Nah, tapi dia kalau udah turun lagi, itu bakal ketarik sama yang 2 ini, karena dia kan selalu ketarik sana kan ya. Jadi dia sini makin lama energi kinetiknya bakal makin rendah, dan akhirnya berhenti sejenak. Makanya dibilangnya berhenti sejenak, karena nanti bakal ditarik lagi kayak sini lagi. Nah, sekarang kita cari. Ini kita sama formulanya. Jadi K0 sama U0 sama KY tambah UY. Y ini maksudnya ini ya. Kayak kita kan nggak tahu suhu Y berapa. Jadi kita kayak cuman placeholder aja lah ya. Cuma nama doang. Jadi energi mekanik yang di titik 0 dan energi mekanik di titik Y itu
kita mainin dapat ini UY sama dengan min KY tambah U0 tambah K0. Nah, karena kita tahu di titik Y itu berhenti sejenak, berarti energi kinetiknya bakal jadi 0 kan. Nah, berarti kita langsung aja masukin KY itu 0. Dan kita langsung masukin U, O dan K0. Ya, dapatnya segini. UY. Berarti kita tahu UY itu energi potensial Y itu harus berapa? Min 1,5 Joule. Nah, udah gitu kita giniin aja. Min 1,5 kita kayak formula yang tadi lagi, ini kali 2 karena ada 2 bola ya. Terus kita formulanya sama 9 kali 10 pangkat 9 ini muatannya. Dan ini jangan lupa kita cari Y-nya itu, tapi di sini kan, tapi bolanya itu mengalami tarikan, kayak tarikannya itu dari arah sini. Jadi kita nggak boleh sembarangan kayak langsung pakai aja, kita harus pakai Pitagoras ya, jangan lupa. Jadi kayak jarak yang ini X ini X3 nih, kita masukin juga, jadi 3 kuadrat tambah Y kuadrat, ya akarin. Buat nanti kita cari Y-nya. Nah ini kamu mainin aja persamaannya, nanti bakal dapat Y kurang lebih 8,485 ya. Yang terus harus sekitar segini, atau 8,5. Ada yang mau ditanyakan di sini? Atau sudah paham? Oke, tidak ada ya. Apa tadi terlalu cepat? Nggak apa-apa, kalau terlalu cepat bilang aja. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ya. Nah ini nih, yang ini mirip banget sama materi yang dijelasin David kemarin nih. Sebuah bola non konduksi memiliki jari R sama 2,31 cm dan muatan yang terdistribusi seragam. Ini distribusi ya. Q sama dengan 3,5 FC. Sebentar ya. Jadi ini FC itu berapa? F itu 10 pangkat min 15. Jadi kita 3,5 kali 10 pangkat min 15 kolom. Oke. Muatan yang kita miliki. Dan potensial listrik di pusat bola bernilai V0 itu adalah 0. Berapakah V pada jarak radial A di AR sama dengan 1,45 dan B di R sama dengan R. Nah kita pakai gini aja langsung, pakai rumus ya. Ini kayak mirip kemarin yang diajarin sama David, cuman beda kalau David kan dia ini kan bukan potensial, ini potensial. Ini kalau potensial itu gimana? Ya VR, V di R itu sama dengan V di titik 0 dan kurangin integral dari E dr. Itu kamu tahu kan ya, medan listrik, tahu rumusnya gimana kan? Nah kita tahu kan kalau di V di 0 kan berarti 0 ya, kita masukin aja 0. Itu kita main integralnya dapat kayak gini. Terus setelah diintegral bakal kayak gini. Aku nggak bakal ajarin integralnya ya, di sini aku cuma buat ajarin konsep fisikanya aja ya. Jadi kalau mau nanya integral nanti Google aja. Jadi kita dapat kayak gini. Udah dapat formulanya, dapat ada Q, ada R kuadrat yang kecil R-nya, dan per 8pi kali epsilon 0 kali R pangkat 3, R besar pangkat 3. Dan semangat itu 2,31 cm kita masukin, yang kita diminta itu A itu 1,45 kita masukin. Udah, jadi dapatnya segini, min 268 kali 10 min 4 volt. Ada yang nggak paham? Ada yang mau ditanyakan untuk bagian ini? Mau nanya dong. Boleh. Tadi siapa yang pertama? Cowok. Aku dulu. Aku dulu. Itu dapat dari mana sebenarnya rumusnya awalnya? Kemarin aku nggak ikutan deh. Awalnya ya. Ini VR. Aku jelasin sih juga agak susah ya kalau ini ya. Tapi kalau gampangnya sih jadi kayak untuk soal ini ya, kamu kalau masih pengen kurang ngerti tentang bola yang bisa konduksi, kamu lihat videonya si David kemarin. Jadi kalau beda gini deh, kalau kalian lihat soal kan ada yang bola konduksi sama non konduksi kan, tapi biasanya konduksi. Kalau bola konduksi itu berarti kayak elektronnya itu di dalam bola itu bisa bergerak bebas. Jadi kalau kamu kasih muatan di tengah-tengahnya, di kanan, di kiri, di mana aja, elektron itu bakal bergerak sesuai dengan posisi dan muatan dan besar muatannya itu yang di sekitar bolanya atau di dalam mungkin. Tapi kalau bola non konduksi itu
kayak anggap aja kayak plastik gitu. Kalau bola konduksi itu kayak bola logam. Kalau plastik kan kamu tahu kan kayak kamu alirin listrik nggak bakal ini kan dia kayak resistance ya, itu resistannya dia kayak gede banget, kayak anggap aja kayak terbatas gitu. Jadi kayak dia tuh bakal nggak bakal bergerak elektronnya. Elektron itu cuman kayak nggak bakal kayak di bola konduksi yang dia bakal kayak bisa di permukaannya positif, di dalamnya itu bisa negatif gitu, kayak terbagi, nggak bisa. Tapi bisa terdistribusi seragam. Jadi kayak di sekitar kayak bolanya itu, kayak di setiap titik di bolanya itu bisa ada muatan. Nah, kita bisa cari muatan gimana? Kalau di konduktor itu kayak seperti David jelaskan, kamu bisa lihat video dia gitu. Dan kalau yang untuk non-konduksi atau isolator, ini bukan cuma non-konduksi, namanya bisa isolator gitu. Jadi mungkin nanti besok kalau di soalnya ada isolator berarti kayak gini. Itu kayak cari pakai integral. Jadi kayak kalau VR kan berarti kita cari potensial di titik 0 dan potensial di titik yang ini, yang 1,45. Kita cari luas bolanya dong, tapi pasti ya. Jadi kayak kita cari gitu aja. Aduh, aku rasa kayak masih kurang paham ya gimana. Oke, aku nanti nonton videonya aja. Makasih. Oke, ya pada dasarnya sih kayak kalau bola konduktor itu dia cari itu cuma di permukaan doang, tapi kalau bola konduksi itu bisa dicari di antara titik-titiknya, kayak di antara titik-titik di dalam bolanya, tapi harus pakai integral. Itu juga pakai integral sih, pakai integral ya kayak dari titik tertentu, misalnya V0 sampai ke 1,45 itu, jadi di VR. Dan kalau di bola konduksi, kamu di dalam bolanya itu nggak bakal ada muatan gitu. Tapi kalau di bola non konduksi bisa ada kayak gini. Oke, yang lain ada pertanyaan tadi, yang satu lagi siapa yang mau nanya? Tadi siapa menjadi ya? Oh, iya, itu apa, dapat sama dengan QR per sekian itu dari mana tuh? Sama QR mana? Yang di bawah kan QR per 4 kali. QR. Iya. Oh. QR per 4. Ini dari formula ini, rumus kamu ini aja kayak rumusnya medan listrik, kamu dapat R aja, nanti dapat kayak gini. Ini ya medan listrik aja gitu, kamu integralin terhadap R. Kalau kamu pengen tahu cara integralin gimana, kamu coba lihat aja di Google, itu banyak kok. Aku di sini bukan buat ngajarin konsep matematika, aku buat ngajarin konsep fisika, ya maaf ya. Gimana? Oke, makasih. Ada lagi? Udah terjawab. Ada yang mau bertanya lagi? Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke, sampai 1 ya. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kita bakal lihatnya kalau misalnya R itu sama dengan R besar. Jadi di 2,31. Jadi di permukaannya lah gitu. Kayak sekitar situ. Kita sama aja formulanya delta V sama V0 min VR. Ya kita langsung sama kayak tadi ya, nih. Langsung masukin aja. Masukin nilai, dapat langsung gitu aja. Nggak terlalu jauh beda sih, gini doang. Gimana, ada yang masih kurang paham? Mungkin ada yang penasaran kayak kenapa kok bisa sama, kalau yang di konduksi kan beda gitu kan, kayak lebih repot. Kalau ini soalnya kayak dia tuh tersebar rata, jadi kayak tinggal pakai integral aja, kayak cari seberapa besar potensialnya gitu. Gak ada yang bertanya ya? Atau ada? Oke, aku lanjut ya. Nah, sekarang nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan baterai 12 volt dan 3 kapasitor tak bermuatan dengan kapasitansi C1 sama 4 mF, C2 sama 6 mF, dan C3 sama 3 mF. Saklar harusnya ditekan ke sisi kiri sampai ke kapasitor 1 diberi muatan hingga penuh. Kemudian saklar ditekan ke kanan. Berapakah muatan akhir pada A, kapasitor 1, kapasitor 2, dan kapasitor 3? Ini udah jelas ya pertanyaannya. Jadi pertama kali kita bakal ke kiri nih saklarnya.
Nah, kalau ke kiri itu gimana maksudnya? Kan itu diberi muatan sehingga penuh. Berarti kita pengen nge-charge kapasitor pertama satunya ini dengan apa ya? Dengan GG yang sini. Kita tahu kalau V0 itu sama VC kalau karena diisi penuh kan. Jadi kayak kalau diisi penuh berarti potensial di sini sama potensial di kapasitor juga. Jadi V0 sama VC sama Q per C. Nah, sekarang kita juga cari nih muatannya kanon di C1 itu berapa di kapasitor pertama. Jadi Q1 sama Q total di sini ya. Dan nanti juga Q total di sini juga karena yang di charge di sini, dan nanti kalau dia udah dibelokin ke kanan saklarnya, dia muatannya bakal tetap sama dong. Nggak mungkin bertambah karena masih disimpan di kapasitornya. Jadi Q total sama 12 itu ya GGL-nya ya. Terus kali 4 kali 10 pangkat min 6 ini 4 microfarad jadi kali 10 pangkat min 6. Jadi sama 48 microcoulomb. Oke. Sekarang kalau saklarnya ditutup ke sini ke kanan. Kita dapat nih kalau ini kan ada C2 dan C3. Nah, seperti kita tahu kalau di sini mereka bakal alirannya I-nya bakal sama kan yang mengalir ke sini kan karena mereka seri. Nah, kalau muatan kan seperti kita tahu kalau muatan itu sebenarnya cuma muatan Q kan, muatan Q yang ada di C1, dan kalau arus itu apa sih? Arus listrik kan muatan setiap 1 waktu kan, setiap second gitu. Jadi kayak bergeraknya seberapa banyak muatan setiap 1 detik gitu. Nah, jadi kayak muatan di sini ini juga bakal tersebarnya untuk C2 dan C3 itu sama dengan arus yang sama. Jadi karena begitu kita bisa aja gabung jadi C aksen sama C1 kali C2 kali seper C1 tambah C2. Ini kayak seper C1 tambah seper C2 sama dengan seper C aksennya ini sama aja, cuman aku langsung balikin aja gitu kalau ada yang bingung. Jadi kita langsung dapat nih C aksen sama dengan 18 kali 1/9 microfarad. Kita langsung dapat C aksen sama 2 microfarad. Kita dapat nih C gabungannya berapa. Nah, seperti kita tahu karena kayak muatan 1 dibagi dengan farad dengan kapasitasnya sama dengan muatan gabungan dengan kapasitasi gabungan, ya berarti kita bisa dapat ini. Dan ini juga Q1 tambah Q aksen sama dengan C1 kali V0. C1 kali V0 itu apa sih? C1 kali V0 itu berarti Q1. Tapi kalau di sini kalau di yang waktu lagi ngecas, tapi karena sekarang ada C2 dan C3 juga, jadi kita pakai Q1 tambah Q aksen juga karena mau didistribusikan sama rata kan. Jadi ini Q total sama C1 kali V0. Maka bisa dikatakan bahwa Q1 per C1 sama dengan Q1 tambah Q aksen per C aksen tambah C1. Ini cuma digabungin aja ya dua persamaan ini ya. Jadi kita dapat Q total per C aksen tambah C1. Kita langsung masukin aja yang tadi kita dapat. Kita tadi dapat muatannya segini, masukin kita juga dapat kayak tadi 4 microfarad ini dari C1 kan, terus dibagi sama 6 microfarad. 6 microfarad itu dari 4 sama 2 ini ya. Jadi dapat nih Q1 sama 32 microcoulomb. Nah, kita mau cari nih untuk kayak Q2-nya dan Q3-nya berapa. Kita udah tahu kalau setelah mendistribusikan Q1 itu punya 32 microcoulomb. Tapi kalau di Q2 dan Q3 berapa? Nah, kita tinggal Q1 sama Q3 karena mereka berdua sama ya arus yang melaluinya. Jadi muatannya juga sama. Sama C1 kali V ini banget. Kali V0 min Q1. Jadi kita dapat ini, kita langsung masukin aja. Kenapa ini min Q1 ya karena udah ada ini kan. Ya, dapatnya jadi 16 microcoulomb. Ada yang kurang ngerti? Ada yang ingin bertanya? Mau tanya dong. Boleh silakan. Itu yang C aksen kok cuma C1 sama C2 ya? Bukan C1, C2, C3. Juga ya. Kayak gini nih. Karena kita kan nge-charge-nya yang ini kan C1 kan. Jadi ini nih kalau kamu gambar tuh sebentar.
ini bakal penuh sama muatan-muatan nih. Jadi kayak ini kan dari negatif ke positif, jadi sini ini bakal banyak banget negatif muatan negatif ini banyak, ini bakal dikit banget muatan negatif jadi positif. Ingat ya kalau nanti ada teori gitu, kalau kapasitor itu yang atau arus listrik apapun yang bergerak itu elektronnya. Jadi muatan negatif yang bergerak dari mana? Dari negatif ke positif. Dan kalau misal kayak di kapasitor kan bisa positif dan bisa negatif kan. Kalau di atasnya negatif berarti di atas banyak elektron. Kalau bawahnya positif bukan berarti bawah itu banyak proton atau muatan positif lainnya, enggak. Justru di situ kekurangan elektron. Jadi makanya jadi positif. Dan karena itu kayak cuman trivia aja ya. Mungkin ditanya mungkin besok, tapi untuk yang pertanyaan kamu kenapa nggak digabung aja? Karena ini dia tuh udah di charge, dia itu kayak nggak bisa digabung sama ini. Kenapa? Karena dia itu udah ada charge-nya. Ini kan kosong. Kita mau distribusin dari sini ke sana. Makanya kita nggak gabungin karena ini kayak sifatnya kayak gimana ya, kayak istilahnya kayak jadi kayak GGL-nya gitu kalau di rangkaian yang kalau saklar ke kanan. Jadi itu bukan kapasitor gitu, bukan kayak kapasitor yang kayak C2 dan C3. Dia itu kayak lebih kayak yang memberikan muatan, yang memberikan potensial gitu. Paham nggak? Oh ya, paham. Ada yang mau bertanya lagi atau mungkin kecepatan mau diulang penjelasan mana gitu? Nah, Messi tanya dong, yang Boleh. Q1 tambah Q aksen sama dengan C1 kali fenol tuh masih kurang paham aku dapat dari mana ya itu. Aku juga ngerasa aku kurang jelasin ini. Kita kan tahu C1 kan ini kan. Terus fenol itu ya GGL-nya kan. Ya kan? Kamu udah setuju dong ke situ. Dan kalau kita kayak chart sampai penuh bakal kayak gini nih, fenol sama VC sama dengan Q per C. C ini C1 yang maksudnya, dan ini Q1. VC itu kan yang ada di sini, berarti ada kayak potensial di sini. Berarti karena ada di charge penuh, potensial di sini, sana potensial di sana. Di GGL, potensial di kapasitor 1 sama dengan potensial di GGL-nya ya kan. Nah, karena gitu kita bisa dapat kayak muatannya kan, kita bisa cari muatan karena kita udah tahu potensialnya sama dengan ini, kita cari potensial, kita dapat muatannya 48. Nah, jadi kayak sampai ini penuh dia bakal ngisi terus, dan kalau udah penuh aliran listriknya bakal berhenti karena ini udah penuh kan. Jadi mau ke arah mana lagi geraknya kan listriknya, karena udah kayak istilah kayak udah seimbang gitu. Jadi karena aliran listrik cuma kesini doang, nggak kesini, jadi udah seimbang di sini sama sini. Jadi dia udah megang muatannya sebesar 48 μ coulomb. Dan nanti kalau kamu kayak saklar ke kanan lagi bakal kayak gini dong. Ini kayak kamu bisa aja bilang ini kayak soalnya kan tadi Miki jatuh. Kamu bisa aja bilang ini sama dengan Q1 awal, tapi bukan Q1. Kalau aku bilangnya Q1 kan berarti ada Q1 dong, berarti Q aksen sama 0. Enggak, berarti bukan gitu. Aku isi Q1 sama V0 karena ini Q1 ini beda sama Q1 yang di sini. Ini Q1 yang sudah kayak membagikan muatan dia ke C2 dan C3 gitu. Jadi kayak gini, ini maksudnya kayak muatan yang total. So, ini Q-tot lebih tepatnya sih. Dan ini Q1 yang sudah mendistribusikan, jadi udah ngebagi, udah kurang muatannya ke Q aksen, kayak yang dua ini. Bisa dipahami? Bisa, makasih. Oke. Ada lagi mau bertanya atau udah cukup? Aku lanjut ya. Nah, sekarang nomor 4. Gambar di bawah ini menunjukkan baterai 12 volt dan 4 kapasitor tak bermuatan dengan kapasitansi C1 sama dengan 1 mF, C2 sama 2 mF, C3 sama dengan 3 mF. Ini apaan? DAP C4 sama dengan 4 mF. Jika hanya saklar S1 yang ditutup, berapakah muatan 4 kapasitor 1 dan B kapasitor 2 dan C kapasitor 3 dan D kapasitor 4. Oke. Jadi kita basically kita cari tahu aja kayak saklar yang ditutup berapa, C1, C2, C3, C4 berapa. Terus kalau saklar 2 juga ditutup ya berapa gitu semuanya. Bisa dipahami ya soalnya. Nah, tapi ini masalahnya apa nih sekarang? Soalnya masalahnya berarti kayak cuman
Ini aja kayak bentuk seri sama paralel aja. Kayak kalau nih C1 ditutup kan berarti C2, C4 tuh seri, C1, C3 seri, dan mereka pasangan ini nih berdua mereka bakal paralel gitu aja sih. Jadi kayak kita cuma cari paralel aja. Nah, kayak kita tahu kalau seri itu kayak seper C gabungan sama dengan seper C1 tambah seper C3 gitu. Jadi kita masukin aja rumusnya langsung. Ini aku balik lagi ya, aku nggak pakai rumus yang biasa, aku langsung balik jadi kayak gini bentuknya. Dapat C3/4 mu farad, terus kalau yang di CB nih yang di bawah nih, ini C atas, C bawah itu dapat 4/3 mu farad. Kita udah dapat dua ini, ya udah kita tinggal ini aja cari Q1 dan Q2-nya berapa. Q1 itu sama dengan Q3 sama dengan Q A. Jadi karena mereka ini kan mereka ini Q1 dan Q3 kan seri kan, makanya mereka punya muatan tuh bisa sama. Jadi kalau kayak serinya sama, kalau mereka tuh seri kapasitor berarti muatan mereka tuh sama. Kayak istilah kayak kalau di resisten itu kan kalau mereka seri I-nya sama gitu. Jadi kita dapat ini kita langsung 3/4 kali mu F kali 12 volt. Kenapa langsung 12 volt? Karena mereka ya paralel kan, jadi voltasenya sama. Kita dapat 9 mu coulomb. Dan untuk Q2 dan Q4 dan untuk Q bawah yang general itu ya kita 4/3 langsung aja masukin 4/3 kali 12 dapat 16. Ada yang masih kurang paham? Ini sebenarnya udah paham ya. Ini sederhana. Gimana? Udah jelas ya, aku lanjut. Untuk saklar 1 dan 2 ditutup. Kalau saklar 1 dan 2 ditutup berarti kita punya dua paralel ya kan. Nah, berarti kita hitungnya gini aja langsung. C left sama 1 mu farad tambah 2 mu farad jadi 3 mu farad. Kalau C right-nya segini nih, kita langsung gabung aja. C 3 tambah 4 jadi 7 mu farad. Karena CL dan CR memiliki muatan sama, jadi kita tahu. Karena mereka tuh kayak gabungan ini dan gabungan ini tuh mereka kan jadi seri kan, maka jadi muatannya jadi sama. Jadi kita bisa langsung aja C total sama dengan segini kita gabungin, dan kita bisa langsung cari Q total sama QR sama QL. Kita langsung masukin kayak C gabungannya buat semua C total dikali GGL 12 volt. 12 volt. Kita dapat 25,2 mu coulomb. Jadi tapi ingat ya, nih yang berbeda itu saat yang berbeda itu ada potensial di CL dan CR. Jadi kayak kalau kamu pengen cari potensial tuh nggak bisa disamain gitu. Kayak istilahnya sama kayak resistansi lah, kayak kapasitor tuh kayak resistansi sifatnya cuma kayak penambahannya aja saat seri dan paralel yang berbeda, kebalikan. Nah kita sekarang mau cari masing-masing nih. Karena kita tahu kalau potensial itu berbeda di C left dan C right, kita sama VL kali CL sama VR kali CR. Bisa dipahami lah ini. Terus kita langsung masukin Q-tot itu 25,2 volt sama dengan VL left kali 3 mu farad. Kita dapat kalau di potensial di kiri, yang pasangan kiri itu 8,4, dan sama untuk yang di kanan. Ini kalau VR. Maaf ya, aku salah. Kalau untuk VR kita sama caranya, cuman bedanya ya di kapasitansinya. Kita nanti dapat 3,6. Ini kok maaf. Aduh kok ini sih. Kita dapat 3,6 volt. Ini di harusnya. Oke, kita udah dapat segini kan. Kita udah tahu potensial di kiri dan di kanannya apa. Nah, sekarang kita tinggal cari aja yang Q1. Kan kita kan udah dapat nih potensial kiri dan potensial kanannya. Karena mereka berdua paralel, jadi bakal sama C1, C2, potensial C3, C4. Jadi tinggal dicari aja. Q1 sama dengan 8,4 coulomb, C2 tinggal dikali 2 aja langsung 16,8, C3 langsung dikali sama mereka punya kapasitas sendiri. Nanti bakal dapat. Oke, gitu aja untuk yang B ini. Ada yang masih kurang mengerti? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Sudah paham? Aku hitung ya sampai 1, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Nah,
Nah, sekarang nih, ini sebenarnya sih gampang banget, cuman rumus doang sebenarnya, nggak usah mikir. Gambar berikut menunjukkan kapasitor plat sejajar dengan luas plat A sama dengan 7,89 cm², dan jarak antara plat D sama 4,62 mm. Setengah celah atas diisi dengan material memiliki konstanta dielektrik K1 sama dengan 11. Setengah celah bawah diisi dengan konstanta dielektrik yang K2 sama 12. Kita ditanya kapasitasnya berapa. Nah, kita kan tahu ini kan setengah celah. Ini informasi penting ya, jangan lupa. Terus kita juga tahu kalau ini dapat area, kita dapat jarak. Kita juga dapat K1, K2, itu informasi yang kita butuhkan. Jadi rumusnya kayak gimana sih sebenarnya? Seperti kita tahu kalau rumusnya kayak medan listrik itu kayak gini. Q per K1, ini kayak di elektrik, konstanta dielektrik 1 kali kayak epsilon 0 tambah A. Dan yang ini juga, yang E2 juga sama kan, karena yang beda konstanta dielektriknya aja. Nah, kita mau cari ini kan kapasitasnya. Kita tahu kalau V sama E kali S. S itu jaraknya. S ini kenapa kita butuh, karena nanti kita buat, karena kita kan tahu jaraknya kan D. Jadi S sama 0,5 D. Kenapa kita pakai 0,5 D? Karena tadi setengah celah. Jadi kayak cuma setengah doang nih, mereka sama rata, setengah-setengah. Jadi S sama 0,5 D. Jadi masing-masing di elektrik itu, masing-masing elektrik itu memiliki setengah D. Nah, untuk V kita bisa cari gini aja. Buat potensialnya, kita mau cari potensial kan. Enggak, kita kapasitas, tapi kita cari potensial dulu, maksud aku. Jadi kita tambahin aja yang di sini, yang E2 kali S, jadi 0,5 D, langsung digini aja. Terus yang K2 juga digituin, sama ditambah aja. Terus V kita pindahin, kita main-mainin, karena yang beda kan cuma seperki satunya doang kan, untuk mereka berdua kan. Kita bisa pakai siapa distribusi, kita dapat ini D sama 2 kali epsilon 0 kali A. Terus ini kayak kali D 2 kan, jadi segini. Dan kita keluarin seperki 1 dan seperki 2 jadi kayak gini. Nah, kita sekarang dapat ini, dapat persamaan ini. Nah, ini kalian familiar gak sama ini? Ini kan sama dengan C. Jadi kita dapat kapasitasnya dengan kayak gini, turunan rumusnya. Kalian kalau pengen pakai rumus ini aja juga nggak apa-apa. Tapi asal kalian jangan lupa, karena ini D per 2 ini kayak, karena emang mereka setengah-setengah, tapi kalau mereka beda-beda, misal kayak D itu ini 1/3, ini 3 per 2, ini 2 per 3 gitu misalnya. Kalian ganti aja di sini ya. Kita udah dapat rumus ini, kita tinggal masukin aja. Angka-angkanya kan kita udah dapat epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat 12, terus dikali K1 kali K2 per K1 plus K2, kita dapat itu. Terus kita juga dibagi dengan D yang berapa? 4,62. Oke. Berarti kita tidak dapat CS segini doang. Oke, maaf tadi kecepatan nggak? Kecepatan ya? Atau udah ngerti gitu? Gimana? Ada yang paham? Ada yang paham? Ada yang nggak paham? Aduh. Ada yang mau bertanya untuk ini? Kalau misalnya nyari, gimana? Itu kalau misalnya nyari kapasitasnya kayak pakai cara nganggap yang K1 sama K2 itu kapasitasnya dalam seri, itu juga bisa nggak ya? Dalam seri? Maksudnya dalam seri gimana nih? Jadi kayak misalnya nyari kapasitas totalnya itu jadi 1 per C total sama dengan 1 per C1 sama tambah 1 per C2. Terus kita cari kayak C1 sama C2-nya itu masing-masing itu juga bisa nggak? Kalau seri kan, kalau kapasitor seri itu dia kayak resistansi paralel, kita nggak bisa tambahin. Ini kita jadi kayak satu kapasitor sendiri. Nggak, sebenarnya sih nggak bisa sih, setahu aku ya. Setahu aku sih nggak bisa kayak gitu, karena ini kapasitor kayak ya satu sendiri. Dia nggak dua kapasitor gitu. Tapi aku ngerti maksud kamu gimana, kayak jadi seri aja ya. Tapi kalau jadi seri kan kita nggak bisa tambahin gitu. Tapi sebentar. Bisa deh. Aduh, maaf. Ya bisa, seharusnya bisa, karena ini kan jadi kayak, karena mereka di elektrik kan beda, jadi kayak di api bisa kayak ya benar, kayak bisa dianggap kayak kayak dua kapasitor berbeda dengan secara seri gitu, makanya bisa ada formula ini nih. Oke, benar, kamu benar. Ada
Ada yang mau bertanya lagi atau mau diulang bagian apa? Karena tadi kayaknya terlalu cepat deh aku. Udah paham ya? Nggak ada yang ngeganjel. Oke, aku lanjut lagi ya. Sekarang untuk nomor 6, kita pakai rangkaian loop. Jadi pada gambar di bawah harus pada resistansi 6 adalah I6 sama dengan 1,4 ampere. Dan resistansi ada R1 sama dengan R2 sama dengan R3, 2 ohm, R4 sama dengan 16 ohm, R5 sama dengan 8 ohm, R6 sama dengan 4 ohm. Dan sekarang kita ditanya nih, KGL dari baterai ideal nih berapa? Sekarang kita punya informasi apa aja nih? Baterai ideal. Kalau baterai ideal maksudnya apa? Berarti nggak ada resistansi di dalamnya. Jadi kayak langsung aja, cuman potensial aja. Jadi nggak ada resistansi di dalam baterai. Dan dapat ini berapa aja nih resistansi kita dapat. Situ juga dapat I6 di situ, jangan pakai pen tab ya, cuman nggak bisa karena rusak. Jadi aku jelasinnya kayak gini aja, maaf ya gambar. Nah, kita kan tahu nih kalau arus ini bergerak dari yang I6 nih ke sini kan. Sekarang kita pengen informasi apa? Kita bisa cari VAB nih sebenarnya. Tapi kita cari dulu kayak total RAB ini berapa. Kayak kita pengen gabungin semuanya dulu. Kita cari RAB pakai cara tadi di ini ditambah ini terus diparalelin sama ini, ya, dapatnya 48/7 ohm. Kita dapat RAB. Nah, sekarang kita pengen cari VAB dulu. VAB berapa? Kita tahu I6, kita jadi bakal lebih gampang. VAB itu sama dengan R5 tambah R6 kali I6. Gitu aja. Karena kan dia bergerak ke sini jadi positif. Ingat ya, kalau misalnya I6 itu kayak bergeraknya ke arah sebaliknya, dan kita masih kayak tinjau dari AB, bakal jadi negatif. Kita bisa hitung dapat 16,8 volt. Kita dapat 16,8 volt, berarti di sini juga bakal sama. Di sini juga sama, di sini juga sama. Kita bisa gabungin aja. Jadi I di AB ini kita kalau udah gabungin jadi I kan sama semua. Jadi seri itu istilahnya. IAB sama VAB per RAB. Kita dapat 2,45 ampere. Nah, VAB itu juga bergerak dari C ke D kayak gini nih. Karena mereka kan seri. Jadi arusnya sama. Dan kita sekarang tinjau di CD nih. VCD sama dengan VAB tambah R2 tambah I kali AB. IAB kan kita udah tahu. Nah, R2 nih ini doang. Dan kita tambah VAB. Karena kita udah ketemu, kita langsung pakai VAB. Sebenarnya kayak bisa aja kayak kamu pengen pakai RAB kali IAB itu sama aja. Ya kan, tapi redundant kayak gitu. Ya udah, kita dapat VCD itu 21,7 volt, dan itu kita bisa cari RCD-nya untuk nanti cari lagi I-nya berapa di sini. Sama cara yang tadi, kita akhirnya dapat I-nya itu ICD itu 14 ampere. Nah, kita dapat 14 ampere di sini. Berarti kita tahu, kita udah tahu kita punya resistansi di sini berapa totalnya. Kita tahu resistansi di sini, kita tahu arusnya berapa, kita bisa cari GGL-nya. Kita langsung masukin aja. Kita gabungin dulu ya. Buat dapat R total ini. Kita gabungin. Kita tambahin karena seri jadi kayak gini ya. Ini rumusnya kayak aku balik aja, aku bilang lagi, takut ada yang salah paham. Jadi aku balik aja, nanti dapatnya 1,145 ohm. Dan kita langsung cari GGL sama dengan I kali CD, bukan I kali CD, ICD kali R top sama dengan 16 volt. Kita langsung dapat. Jadi GGL ini 16 volt. Karena dia ideal, jadi kita nggak usah peduli resistansi dalamnya. Gimana? Ada yang masih kurang mengerti atau ingin bertanya? Silakan. Tanya. Silakan. Itu kan yang RCD kan 1,55 ya. Terus kayak R total berarti tinggal di seri sama yang R itu kan, yang R2 ohm itu. Ya, R1 ya benar. Tapi kalau seri kan bukan ditambah harusnya gitu, jadi nggak ditambah. Oh, ini kan bukan kapasitor. Sebentar. Ini bukan kapasitor ya? Iya, benar-benar. Ya, berarti harus ditambah aja langsung. Makasih ya. Berarti langsung ditambah.
Ini nanti 3,55 kali (9,7). Makasih ya. Ada yang mau bertanya lagi? Gue juga tadi bingung kok ini kayak dikali gitu. Nah, cukup ya, aku lanjut ya. Ini pada gambar di bawah resistansinya adalah R1 sama 1 ohm, R2 sama 2 ohm. R1 ini dan di sini dan di sini. Dan baterai itu ideal tidak memiliki resistansi dalam, berarti GGL-nya itu 2 volt. Untuk yang baterai 1 dan baterai 2 dan baterai 3 sama 4 volt. Berapa magnitude dari dan arah atas atau bawah dari arus baterai I? C magnitude dan arah dari arus baterai 2 dan 3 ini solusinya. Magnitude F arah dan arus pada baterai 3. Berapa beda potensial F V? Kalau gini aja. Kita bakal tinjau dari kiri ke kanan ya. Jadi VBA. Jadi dari sini ini kan karena arusnya sama kan. Tapi kita asumsi kalau koleksi gue apa nih? Jadi kita langsung aja dari kiri ke kanan, kita jadi dari VBA karena I satunya itu positif. Ini ignore aja ya, nggak ada. Ini kalau ini buat cara ini aku hilangin dulu sebentar buat nanti. Ini kalau buat cara loop. Jadi jangan peduliin ini ya. Ini kayak buat nanti cara kedua ya, buat cara loop. Ini kita pakai cara yang dibagi-bagi gitu per rangkaian. Jadi kita bakal ini karena diarahnya ke sana I satunya, kita bakal positif I1 tambah kali R1 tambah R1 lagi. Jadi dan kita bakal ketemu ini di negatif, berarti bakal negatif dari GGL-nya, berarti min 2 volt. Kita dapat segini, kita dapat persamaan ini. Terus untuk yang di sini, yang di tengah-tengah, kita tahu kalau I itu juga searah sama VBA kan, jadi kita langsung aja min 4 volt karena kita ketemu negatif, dan kita I2 kali R2 karena mereka tuh searah. Ini juga yang untuk VBA yang untuk ketiga nih, yang paling kanan. Dia searah juga, jadi kita langsung I-nya positif kali resisten, kita ketemu negatif, ini dikurangin dengan GGL-nya. Kita bisa gabungin persamaannya. Yang persamaan ini sama persamaan ini kita gabungin jadi dapat ini. Kita dari sini kita kalau main-mainin, kita masukin angka, kita bakal dapat I2 sama I3. Dan dari sini kita juga gabungin yang dari persamaan ini sama persamaan yang pertama ini, kita gabungin, kita bakal dapat 1A sedangkan I2 min I1. Kita udah dapat dua persamaan ini kan, karena kita tahu I1 sama dengan I2 tambah I3 karena kita kan arah ke sini kan, sini. Kalian bisa hitung sendiri sih sebenarnya, kayak kalau kalian lihat gambarnya nih, dia kan arah ke sana. E2, E3 nanti kayak dia bakal tabrakan sama E1, jadi kita bisa bilang kalau I1 itu sama I2 tambah I3. Kita udah ketahui ini, kita masukin yang dari persamaan kita dapat, kita bakal dapat ini kan kita tahu I2 sama I3, jadi kita langsung ngomong aja jadi I1 sama 2 I2. Kita masukin yang persamaan yang ini, kita dapat I1 sama 2/3 ampere. Dan kita masukin ini juga, kita dapat I2 sama dengan I3 sama dengan 1/3 ampere. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Ada kesalahan atau gimana? Sudah paham ya? Aku lanjut. Sekarang kita pakai cara 2 nih. Kalau cara 2 itu pakai loop kayak gini nih. Jadi kita asumsi kayak ini bakal bergerak kemana gitu, kayak berputar kemana. Aku asumsi gini, ini kita berlawanan arah jarum jam ya. Yang untuk ini loop 1, ini loop 2. Di loop 1 kita lihat tinjau. Ini bakal gimana nih?
dia bakal dari, bisa kita lihat dari, dia bakal arah arusnya yang kita asumsi bakal sejajar, jadi positif arus 1 I1 kali R1 tambah R1, terus kita bakal ketemu positif, kita bakal tambah GGL di sini, dan kita juga bakal ketemu nih di ini I2 bakal kali, karena kita salah nih kalau I2, jadi bakal kita tambahin juga, kita tambahin I2 kali R2, dan kita juga bakal ketemu di sini kan negatif di GGL-nya, berarti kita bakal negatif GGL2 berarti 4 volt, berarti negatif 4 volt. Kita dapat ini, kita bisa kita masukin angka, kita bakal dapat I2 min I1 sama 1 ampere. Nah, sekarang kita tinjau loop 2. Kalau di loop 2 kita gimana? Di loop 2 kan kita misal dari B nih, kita dari B jalan ketemu ini kali I3 kali R1, terus ketemu lagi tambah R1 lagi dikali, terus di sini kita ketemu E2 nih, kita tambah juga karena kita asumsikan searah nih, I2 kali R2, dan kita di sini itu untuk GGL kita ketemu negatif di sini berarti min 4, terus kita ketemu positif di sini berarti plus 4, nanti bakal jadi kayak gini. Maaf tadi kalau ini karena arah kita asumsi ke atas ya, berarti ini bakal negatif kalau untuk yang GGL yang di bukan GGL, untuk yang arus di loop 2. Jadi I2 ini kita asumsi ke atas, ini bakal negatif kalau di yang di loop 2. Kita masukin di sini angkanya, kita bakal dapat 2 kali I3 min I2 sama 0, berarti I3 sama dengan I2. Kita dapat ini. Kan kita udah dapat nih kayak sama aja nih kayak yang cara batasinnya. Dibandingin kalau kayak pakai ini nggak valid. Kalau bisa pakai cara yang kayak kalian kayak orang kayaknya jadi VBA atau VAB, atau pengen pakai loop. Karena kita udah tahu kalau I1 sama I2 tambah I3 seperti yang tadi di atas, kita juga tahu kalau I3 sama I2 kita langsung sama aja kayak tadi, jadi bakal dapat hasil juga sama seperti yang di atas. Ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas ingin diulangi lagi? Sudah jelas ya? Aku lanjut. Nomor ke-8. Gambar di bawah, voltmeter beresistensi RY sama 3 ohm dan ammeter beresistensi RA sama 3 ohm. Digunakan untuk mengukur resistansi di R. Di dalam rangkaian juga terdapat resistor R0 ini berarti 100 ohm dan baterai ideal dengan GGL E sama 12 volt. Resistansi R diberikan kepada R sama V per I, di mana V adalah potensial pada R dan I. Jadi jangan lupa ya, I itu berarti I yang di sini. Maksudnya karena yang dilihat sama ammeter ini I-nya adalah arus yang dibaca oleh ammeter berarti di sini. Kan mereka seri jadi harusnya sama R sama yang RA. Angka pada voltmeter adalah V aksen, yang adalah V ditambah dengan beda potensial. Pada ammeter. Jadi rasio dari angka pada kedua meteran ini bukanlah R, melainkan resistansi semua R aksen sama dengan V aksen per I. I ini sekali lagi bukan I yang di ini ya, bukan I sembarangan, tapi I yang ada di sini karena dia yang dilihat sama ampere meternya. Jadi R sama 85 ohm. Jika R sama 85 ohm, R di sini 85 ohm. Berapakah A, angka yang terbaca pada ammeter, B, angka yang terbaca pada voltmeter, dan C, R aksen, D, jika RA berkurang, apakah selisih antara R aksen dan R bertambah, berkurang, atau tetap sama? Nah, kita ingin menjawab itu. Jadi sebenarnya ini apa sih maksudnya rangkaian ini? Maksudnya ini kayak sebenarnya buat ngetes R-nya nih. Kayak misalkan kamu mau masukin R-nya 75, nanti kayak keluar itu berapa dari kayak perkiraan dengan ampere meter dan voltmeter. Tapi seperti kita tahu hasil itu bakal semu, jadi nggak bakal bisa kalau kita kan masukin 85 di sini kita dapat 85 ohm. Tapi yang keluar tuh dari hasil 2 ini nggak bakal 85, bakal beda. Karena ini hasil semu. Jadi ini kayak sebenarnya buat ngecek R-nya aja sih. Nah, kita pecah dulu jadi VAB 85 tambah 3 di sini nih. Kan kita tahu ini 85, kita tahu ini 3 ohm. Kita sekali I3 dan di VAB yang di tengah-tengah kita tahu kan ini 3 ohm. Tadi ada kan dikasih tahu dan kita dapat
kita juga I2 nih. Harusnya kita asumsi arahnya kayak gini ya. Jadi I2 ke kanan, I3 ke kanan, I1 ke kiri. Dan untuk VAB kita tinjau juga karena dia ada GGL dan itu 12. Kita dapat di positif berarti 12 dan kita karena arahnya berlawanan dengan arus jadi min 100 ohm kali I1. Kita udah dapat nih 3 persamaan ini. Sekarang kita pakai. Dan ini aku hampir lupa nih, maaf. Jadi kan karena kita arah arusnya seperti ini asumsinya, berarti I1 sama dengan I2 tambah I3. Karena I1 itu gabungan dari I2 dan I3. Jadi dia kayak geraknya bakal sini gitu. Terus sekarang kita cari I3 nya berapa. Untuk I3 kita pertama kali cari ini dulu, RAB. RAB itu maksudnya di sini ya. Aku kasih namanya. Aku cuma kasih nama doang, tapi bukan di sini. Tapi ini. Jadi karena kita tahu R itu 85 dan ini 3. Dan untuk ini kan juga 3 kan. Ini 33 85. Kita tinggal gini aja. Kita gabungin hasil kurang lebih 2,9 sebenarnya, terus. Dan R tot-nya kita kan karena udah sehari kita gabung R0. Jadi 85 tambah 3 ohm kali I3. Kita dapat VAB ini rumusnya, dan VAB sama 3 ohm kali I2. Ini sini kok salah bacanya. Ini R tot, kita kan udah dapat R tot nih berarti dari RA kan tadi dari sini RB maksudnya RB itu dapat dari sini, dan R0 kan kita tahu yang di sini nih itu adalah 100 ohm. Kita dapat 100 ohm berarti 0,1166 ampere. Dan VAB itu kita dapat dari persamaan yang tadi ini kita dapat sini, kita main-mainin, kita bakal dapat ini 3 ohm kali I2 sama 88 ohm kali I3. Nah, karena kita tahu I1 sama I2 tambah I3, kita bisa mainin lagi. Nanti akhirnya bakal dapat I2 sama 0,1277 ampere. Dan setelah itu kita juga pakai persamaannya, gabungin lagi persamaan yang ini, yang persamaan gabungin, kita bakal dapat persamaan ini I3 sama 3,85 kali 10 pangkat min 3. Kita dapat 3 kita dapat I3, kita dapat I2, cari ini ya kan. Nah, kita dapat I2, I1, I3. Kita mau cari apa sih sebenarnya dia? Kita mau cari angka yang terbaca oleh ammeter. Kalau terbaca oleh ammeter berarti di I3 kan. Berarti kita pakai I3 sebagai jawabannya. Jadi 3,8 kali 10 pangkat min 3 ampere. Sangat kecil karena ya emang sangat besar resistensinya. Sekarang untuk V aksen berapa? Kita tahu nih kalau V aksen tuh formulanya kita dikasih nih. V aksen itu adalah angka pada voltmeter yang adalah ditambah V ditambah dengan potensial ammeter. Potensial ammeter berarti sini. Nah, kita sekarang berarti tinggal cari aja potensial ammeter berapa dan kita tambahin dengan V. V itu berapa? V itu ya VAB. Jadi kita ini VAB sebenarnya. Ini VA. Ini VA, ini dan VA kita tambahin 127 ini dari mana? Dari karena ini 3 I2 ohm kali I2 ya berapa? Segini. Jadi dapat segini. Terus kita tambahin VA ampere. V ampere berarti kita tahu kalau ampere itu R di ampere itu adalah 3 ohm. Dan kita kali I3 kita udah dapat tadi 3,85 kali 10 pangkat min 3. Kita masukin, kita dapat kurang lebih segini ya. V aksen sama 0,34986 volt.
kita dapat voltase yang ditunjukin oleh voltmeter ya. Sekarang kita cari apa nih? Oh, R aksen. R aksen kita tahu kalau R aksen itu berarti dari V aksen dibagi dengan I. I-nya ini I apa? Sekali lagi I yang ada dari ammeter yang ditunjukkan oleh ammeter, berarti pakai I3. Kita tinggal R aksen tambah V aksen per I3, kita dapatnya 90,873. Nah, loh, kok dapat 90,873? Kan tadi kita taruhnya 85 kan di sini. Ya karena ini semu. Jadi emang kayak nggak bakal akurat gitu. Tapi kayak dipakai perbandingan doang. Kalau pengen akurat ya ada caranya. Ini soal doang. Nah sekarang D. Untuk D kita ditanya ini cuman kayak pertanyaan isian doang sih. Jika RA berkurang, apakah selisih antara R aksen dan R bertambah, berkurang atau tetap sama? Jadi kalau misalnya kayak RA ini berarti R di ampere itu berkurang. Apakah selisih antara R aksen R dan R bertambah atau berkurang? Nah, kita kan tahu kalau kayak perubahan ini dari mana, berarti kita sekarang mau ditanya ini basically kayak ini kok bisa jadi 90,873. Nah, kenapa gitu? Menurut kalian kenapa? Karena resistensi di ini kan, di A-nya ini kan, kalau ada karena di sini ada resistensi dan di sini juga ada resistensi, tapi kayak ini nggak apa-apa yang mengganggu di sini karena dia bakal ditambah sama R. Jadi kalau R itu makin berkurang, dia bakal makin akurat, makin dekat antara R aksen dan R. Karena jadi kalau kita masukin R ini bakal jadi satu-satunya resistensi di sini, jadi bakal bisa diukur lebih akurat. Gitu aja sih. Gimana? Ada pertanyaan atau komentar? Mungkin ada yang salah tadi hitungannya. Oh, jadi kalau misalnya ammeter sama voltmeter juga ada resistansi di dalamnya. Itu kalau di soal ya, kalau misalnya kayak tadi aja kan ada baterai ideal gitu kan, nggak ada resistensi dalamnya. Ammeter dan voltmeter juga bisa gitu kan, ini kan dunia ideal gitu. Kalau di soal kan biasanya kalau ada kesalahan, ada kayak kekurangan, misal kayak resistensi dalam ada, bakal dikasih tahu. Tapi kalau nggak ada, ya nggak dikasih tahu, ya asumsi aja ideal. Jadi kayak bener-bener kayak nggak ada resistensi dalam sama sekali. Kayak gini aja, kayak kalau kamu buat soal misal kayak fisika gitu kan, kayak kan misal kalau soal gravitasi gitu kan gak gesek udara kan ini kan dihiraukan aja kan, ya kayak gini aja. Kalau dikasih tahu baru misal kayak ada resistensi dalam, baru kamu tambahin gitu. Kalau nggak ada ya kamu anggap aja ideal gitu. Gimana? Paham? Ya, jelas. Ada yang ingin bertanya? Mungkin kayak masih kurang ngerti dengan rangkaian ini. Masih kurang ngerti yang 3 ohm sama minus 100 ohm itu. Sama 100 ohm. Ini kan 100 ohm mana apa? 100 ohm kan di sini. Maksudnya gimana nih? 3 ohm tuh beda loh. Mereka tuh kayak rangkaian seri udah beda. Mereka paralel satu sama lain, emang beda. Gimana nih maksud kamu? Ya kayak kenapa itu VAB-nya itu minus 100 ohm kali I1 tambah 12. Ini aku gini deh, aku maaf nggak bisa gambar pakai Wacom, aku habisnya rusak gitu. Ini kan titik A kan di sini kan. Aku namain A. Ini aku kasih nama B. Sekarang kita mau tinjau nih. Kayak kita pecah-pecah. Jadi kayak anggapannya misalnya aku pengen V dari sini ya, yang atas ya. Di sini ada resistensi. Terus di sini ada ohmmeternya. Dan kita tahu ini ada I3 kan. I3 itu searah nggak sama VAB? Ya kan, searah kan. Kalau searah, ini lewatin resistensi ini, dia bakal ngasilin potensial yang positif. Ya lewat resistensi ini dia bakal ngasilin yang positif juga. Kalau kita tinjau dari kiri ke kanan ya, dari A ke B. Tapi misalnya nih kalau yang bawah nih, VAB yang di bawah, yang kamu tanya. Ini.
Ini kan kita tahu arusnya arah ke sini. Dari mana? Dari arah panah ini sama yang arah panah aku tambahin. Kita tinjau dari A ke B, ini A, ini B. Dari sini kita ketemu apa? Positif kan? Kita tambahin tambah 12. Kita tahu ini double fault soalnya. Begitu kita ketemu resistansi. Nah, kita tahu arusnya itu ke arah sini. Berarti berlawan arah dengan arah tinjauan kita kan. Berarti kita negatif I1 kali 100 ohm. Oh, kamu nanya kenapa min 100-nya di ohmnya ya? Oh, ini Iya, aku cuman gitu. ini aja, cuman kasih tanda aja gitu. Aku perbaikin ya, maaf. Nah, kalau gitu biar lebih jelas. Sebenarnya min 1 100 ohm kayak gini sebenarnya. Ya, karena ada dikali satunya yang negatif, tapi ya ini biar lebih jelas kayak gini deh. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, kok kalau mau nanya silakan, nggak usah malu-malu. Atau ada di chat ya, sebentar aku cek dulu. Oh, maaf, mantap nih tadi bertanya ya, aku nggak baca ini. Pengen dijelasin lagi kalau rangkaian ada sakral ini udah jawab belum tadi? Aku lupa. Udah ya? Atau belum? Halo? Mantap nih, siapa nih? Aku jelasin aja ya kalau ada saklar gimana. Oh, udah, oke, bagus. Sekarang kita cari, kita dapat ini ya, kita ada kerjain ini. Rangkaian RC. 4 buah resistor dengan resistansi masing-masing R1 sama 1, R2 sama 2 ohm, R3 sama 2 ohm, R4 sama 2 ohm, dan seterusnya. Sebuah kapasitor dengan kapasitansi C sama 100 mW terhubung dengan 3 buah baterai ideal seperti pada gambar. Diketahui besar GGL baterai ideal seperti pada gambar. Aku ulang sih. Oke, diketahui besar GGL adalah epsilon 1 atau GGL 1, 2 volt, 3 volt, 8 volt untuk 2 dan 3 masing-masing. Jika kapasitor dalam keadaan tunak, nah tunaknya maksudnya bukan tinggi yang tunak ya, ini beda lagi. Ini tunak tuh maksudnya udah penuh, udah ke charge gitu. Jadi ditanya tentukan besar arus yang melalui kedua dan keempat, beda potensial listrik antara A dan B, besaran yang terkumpul pada kapasitor dalam kapasitor. Sekarang kita lihat nih, aku kok itu ya, kalau ada soal rangkaian tuh kalian teliti lihat rangkaiannya, jangan salah. Kalian lihat arahnya, kalian kayak kalau nggak ada arahnya kalian kayak asumsi gimana. Pokoknya kayak ini penting banget, kalau kamu salah arah satu aja semua udah kacau. Kita tahu R1 berapa, R2 berapa, R3 berapa, R4 berapa, digit semuanya 2 kecuali yang 1 kan. Udah gampang. Kita sekarang bisa tinjau urutannya di ke kanannya. Jadi VAB kita dapat, kita ini asumsinya kalau ini bakal arah ini, kalau ini kalau di VA yang di kanan itu dia bakal arahnya ke sini, yang tengah dia bakal arahnya nggak bakal ada arah. Kenapa? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa di sini nggak bakal ada arah? Nggak bakal ada arah arus. Aku pengen ada satu orang jawab. Ada yang tahu nggak? Karena arusnya nggak mengalir. Kenapa nggak mengalir? Keadaan tunak. Ya benar. Nah tapi bukan berarti kalau nggak ada arus dia nggak ada potensial di sini. Dia bakal potensial dari 3 voltnya dan kapasitornya. Kapasitor kayak ini kan tunak, berarti ada muatan kan, kayak kita tahu di soal sebelumnya tuh yang soal keberapa itu tadi. Kalau tunak dan penuh tuh dia berarti potensi itu kayak ada potensialnya yang sebesar dengan baterai berapa, tapi kita tahu itu kapasitasnya berapa, kompetensi berapa, dan kita bisa nanti cari potensial berapa. Tapi karena ini jadi ya nggak ada arus sama sekali karena dia tunak. Kita ada, kalian udah ngerti nggak sih cara kayak ninjau gitu, kayak rangkaian itu dari A ke B, A ke B, A ke B gitu. Udah paham kan? Ada yang masih kurang ngerti, tanya aja nggak apa-apa.
Mau dong jelasin. Boleh nggak? Boleh. Yang mana? Thank you. Itu maksudnya arah-arahnya gitu. Oh, arahnya. Aku pakai yang tadi ya, sebentar. Nah, ini aku udah pakai arah ini. Kamu udah ngerti kan ini apa aja? Kamu A sama V ini anggap aja kayak resistansi juga ya, soalnya emang resistansi kalau di soalnya. Kamu Oke. bisa lihat Oke. I1, I3, I2. Ini kamu tuh kalau bisa aja asumsi kayak aku bisa aja kayak buat ini nih. Jadi kayak arah sini gitu. Aku yang buat soalnya aku kan kalau pengen lebih gampang aku sih ikutin arah ini kayak ya ikutin ini dulu. Ini arahnya ke sana. Nah, di sini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana. Asumsi aku juga bisa buat yang ini ke sini. Tapi nanti persamaannya bukan kayak gini. Dia bakal jadinya I2 sama I1 tambah I3. Ngerti nggak? Ini. Paham? Yang arah-arahnya gitu. Oke. Go. Lanjut. Tadi yang nanya siapa? Kisha. Oh iya. Udah paham kan gitu? Ya. Thank you. Oke. Terus ya, sekarang kamu masih nggak paham yang apa lagi? Udah paham? Udah tujuh? Beres. Sama malu aku tanya aja. Beres ya? Oke. Kita semua belajar kok di sini. Aku juga masih belajar kayak tadi kan aku juga ada salah kan. Tenang aja, masa malu. Nah, karena arus asumsi ini lagi ya. Kalian masih ingat kan? Karena asumsi arusnya yang tadi aku bilang, maka didapatkan kalau I1 tambah I3 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kita kan asumsi kayak arusnya dari A ke B di sini kan. Ini juga A ke B. Berarti mereka tabrakan kan. Saling menghilangkan lah istilahnya. Jadi I1 sama min I3 dapatnya. Sama-sama terus kayak gini dulu. Ya. Dapat ini. Nah, dari ini udah gampang, kita tinggal kayak tadi aja, kita tinggal I1 kali 1 ohm tambah 2 volt sama dengan I3 kali 4 ohm min 8 volt. Ini dari gabungan yang ini ya, persamaan ini sama ini. Itu kita juga gabungin juga persamaan yang ini sama 2A ini. Ya, nah kita kan dapat I3 sama dengan 10 kan dari sini kan. Kita nggak usah gabungin ini, sorry. Kita gabungin ini aja, dua ini udah dapat karena mereka ini udah kayak satu sistem sendiri karena ini nggak ada arus sama sekali. So kita mau cari arus dulu kan. I3 itu sama dengan 2A, tapi juga sama dengan min I1. Jadi kita dapat I3 dan I1. Jadi udah terjawab arusnya melalui R2 dan R4. Ya kan? R2 kan kita tahu 0 ya kan? Karena tunakan udah bisa dijelasin lah. Terus kalau R3 kita dapat yang dari ini. Kita dapat 2 ampere. Sekarang kita cari apa lagi? Beda potensial titik antara A dan B. Oh, berarti kita tinggal masukin aja. Ya udah. Kita beda potensial titik A dan B, berarti kita harus tinjau dulu tapi ini. VAB sama 2A kali 4 ohm min 8 volt sama 0. Berarti di sini nih nggak ada potensial sama sekali ya. Udah kayak nggak ada arus bergerak berarti kalau nggak ada potensial ya. Tapi kenapa masih ada arus ya? Dan kalau ada yang mau nanya, kita dapat ini karena kita tahu VAB 0, kita bakal cari apa ini. Kita udah tahu kan arus 0 A dan B besar muatan terkumpul pada kapasitor. Besar muatan yang terkumpul pada kapasitor kita cari dulu VAB kan kita tahu nih 0, 3 volt sama dengan V kapasitor. Kita tinggalin aja. Udah dapat. Langsung dapat 3 volt. Nah, tapi kita kan pengen cari kan muatan bukan kapasitansi. Muatannya berarti sama dengan C kali V. Kita langsung masukin aja 300 microcoulomb. Langsung dapat deh. Langsung dapat berapa? Ada yang mau nanya? Atau diulang di bagian mana gitu mungkin?
Mau tanya dong, itu tadi halo? Ya, kenapa? Oh, oke, kirain komit. Itu tadi I2 sama dengan 0 karena di situ ada kapasitor yang tunak gitu ya. Oh, bukan. Kenapa? Nol itu karena aku asumsikan dari gerakan kalau dari sini nih, bentar, aku masukin shape dulu. Aku asumsi kalau dia itu geraknya ke sini, arus pertama, dan arus kedua tuh dia bakal gerak ke sini. Itu dari asumsi. Nah, kalau kamu lihat kan nih kalau buat logika kan di sini kan kayak ini gerak ke sana, ini gerak ke sana, saling menghilangkan dong, berarti di nol kan. Ya. Tapi aku bisa aja asumsi kayak gini juga, sama aja sih. Tapi kalau kayak gini seharusnya V AB juga sama dengan 0. Tapi benar kayak kata kamu tuh juga sebenarnya benar juga, kayak kenapa bisa jadi 0. Tapi bukan ini 0, ini 0 karena emang asumsi, dan asumsi kita menunjukkan bahwa kalau mereka berdua ditambah nih bakal jadi 0. Tapi kenapa VAB jadi 0? Padahal kan ada arus kan, kita lihat nih ada asumsi arus nih. Tapi arusnya kayak saling menghilangkan kan. Kamu juga benar kalau bilang itu karena tunak. Kenapa? Karena kalau udah tunak berarti udah nggak ngecas lagi kan. Berarti udah semuanya seimbang gitu. Kayak udah nggak ada potensial lagi. Potensial udah sama semua, udah jadi equilibrium sama kapasitornya. Jadi udah semua muatannya udah penuh di kapasitor. Kan awalnya kan kayak muatannya kan ada di baterai kan, yang kayak muatan yang memiliki potensial, perbedaan potensial, jadi bakal harusnya bergerak gitu. Tapi udah penuh, kayak karena kapasitor penuh jadi berhenti. Harusnya berhenti di sini. Bisa dipahami? Oh, bisa. Terima kasih. Ini 9. Oke, berarti 1 nomor lagi ya, yang terakhir. Oke. Tadi ada yang mau bertanya lagi nggak apa-apa kalau ada yang kurang jelas? Nggak ada kan? Nggak ada, aku lanjut ya. Aku hitung sampai 1. 3, 2, 1. Sekarang kita nomor terakhir, nomor 10. Resistor 3 million berarti 10 pangkat 6 ya. Ohm, dan kapasitor 1 microfarad dihubungkan ke seri baterai dial bergegel. Ini dial ya, lagi ideal, berarti nggak ada resistansi dalam. Terus gegel itu 4 volt. Pada 1 detik setelah hubungan dilakukan, apakah laju di mana A, muatan dari kapasitor ditambah, B, mulai tersimpan dalam kapasitor, C, energi termal mulai muncul pada resistor, dan D, energi dikirimkan ke baterai. Nah, ini agak lebih kompleks. Tapi sebenarnya kayak cuma rumus doang sih. Tapi kayak untuk pemahamannya lebih kompleks. Jadi gini, aku jelasin dulu ya. Soalnya aku biar kalian tuh bisa kerja soal ini juga. Jadi kalau kapasitor diisi itu tuh gimana sih sebenarnya? Buat sederhana kita ke soal yang kita ada kerjaan dulu deh. Gimana tuh? Yang ini. Sebenarnya kalian tau gak sih kayak kalau dalam satuan waktu kapasitor itu terisi kayak gimana? Kalau kalian tahu kan kita ngisi kapasitor kan dengan muatan kan. Muatan tuh kita bisa alirkan dari apa? Dari beda potensial. Nah, tapi kalau kita misalnya kayak potensi di sini 12 volt nih, 12 volt. Di sini 0 kan karena masih kosong itu istilahnya kan. Kita ini bakal bergerak, muatan negatif bakal bergerak ke sini, nanti muatan negatif bakal bergerak dari sini ke sini, nanti ini jadi positif, ini jadi negatif, ini juga bakal jadi lebih positif, ini juga bakal jadi lebih negatif. Lama kelamaan bakal jadi sama potensialnya. Potensial bakal jadi 0, jadi kayak jadi equilibrium. Jadi kayak setiap detik V0 ini bakal makin sedikit dan C1 bakal makin naik. Jadi kayak kalian kalau ingat kayak belajar matematika itu mirip sama persamaan apa coba? Nah, mirip sama persamaan ini, eksponen. Jadi kalau baterai diisi itu kayak gini nih. Gambarnya ini, grafiknya. Kalau baterai diisi itu bakal kurang lebih kayak gimana ya?
kayak gini. Bukan baterai, sorry, kapasitor DC bakal kayak gini. Terus kalau ini ya, graf kayak gimana? Jadi dia bakal kayak gini, kurang lebih grafiknya. Ini roughly ya, nggak jangan kayak jadi kayak bandingan. Dia bakal kayak gini. Makanya rumusnya bakal kayak gini nih. Saya kasih tunjuk. Nih, ini kalau mengisi kapasitor bakal kayak gini. C kali epsilon ini GGL ya. 1 min E pangkat min T per T. T ini T-nya T yang fancy gitu ya, yang kayak yang mewah gitu. Ini bentuknya. Ini apa nih T mewah ini? Ini T sama kayak simbol torsi ya. Itu R kali C. Ini apa? Ini kayak konstantanya. Jadi kayak tergantung dari apa? Tergantung dari resistansi sama ini ya, sama kapasitansi. Yang kita tahu kan resistornya kan 3 million ohm kan, dan C-nya itu 1 microfarad. Kita bisa dapat segini, nanti bakal dapatnya sama dengan 3. Jadi kita dapat 3. Ini 3, dan kita tahu T-nya berapa? T-nya itu 1 second, jadi min 1/3. Jadi min 0,3333 dan seterusnya. Nah, kita kan udah dapat nih rumus ini nih. Kita dapat nih rumus ini nih. Jadi, sorry, yang tadi nih aku belum jelasin. Ini muatan, ini waktu. Yang ini waktu, ini muatan. Nah, tapi kita kan pengen itu bukan, itu waktu dan muatan kan. Nah, sekarang kita pengen buat rumus ini nih supaya bisa terhadap waktu. Jadi kita apa ini ya? Kita turunin terhadap waktu. Jadi dq per dt. Kita turunin, aku nggak bakal jelasin ya ini gimana caranya, tapi bakal dapat C kali GGL per T mewah ini sekali E pangkat min T per T mewah. Kita masukin aja angkanya, kita udah tahu C dapat berapa, GGL berapa, terus kita dapat T ini berapa, ya udah dapat semuanya. Terus kita juga udah tahu nih yang dapat dari sini ya tadi ya. Kita dapat 9,554 kali 10 pangkat min 7 kolom per second. Kita dapat segini. Jadi setiap detik dia akan bertambah segini banyak. Kayak kecil banget sih kan, cuman 10 pangkat min 7, cuman dia bakal secara eksponen gitu setiap detiknya. Bukan secara eksponen juga sih, ini kayak per waktunya. UC sama dengan 10 setengah Q kali V. Ini kita dapat rumusnya juga. Ini kan kita mau cari energi yang mulai tersimpan dalam kapasitor. Nah, ini mirip, ini cuma beda kan kayak setengah Q kali V kan, kalau bukan energi kapasitor. Udah berarti kita masukin Q sama C kali V, kita dapat ini. Kita dapat ini, kenapa kita masukin ini? Karena kita yang ketahui ini. Kita nggak tahu ini ya kan, V ya. V tahu sih, cuma kayak pakai ini aja gitu. Nah, kita tinggal pakai muatan sama ini. Muatan seperti C. Supaya kita bisa pakai formula yang ini. Kita turunin, dapat ini Q per C kali dq per dt. Nah, dq per dt kita dapat dari mana tadi ya? Oh, dari sini. Ini seharusnya kayak kecil ini. Ini seharusnya kayak gini. Oke. Kita dapat ini, kita masukin Q per C juga, dapat segini. Dikali dapatnya jadi 1,083 mW. Kecil banget kan. Terus kita cari apa? Cari energi termal yang mulai muncul dalam resistor. Energi termal itu cari gimana? Cari gini aja. P sama setengah lagi I pangkat 2 kali R. Jadi kita udah tahu I-nya berapa. Kenapa I-nya pakai ini coba? Ada yang tahu kenapa pakai ini I-nya? Ada yang tahu? Ini nih. Karena ini kan dq per dt. Dq per dt itu kayak apa coba? Muatan
per waktu itu kayak arus. Jadi kayak sebenarnya ini nanya ini kayak arusnya berapa sih, seberapa cepet seberapa cepet sih harusnya arus dari listrik ini, seberapa besar, bukan cepet, maaf, seberapa besar arusnya. Segini dq per dt. Jadi kita pakai ini sebagai I, kita masukin pangkatin 2 kali 3 kali 10 6, kita dapat P sama 2,738 watt. Hitungan aku mungkin salah ya, atau tapi kalau ada yang salah itu aja. Terus kita cari D. D ini apa? D energi yang dikirimkan oleh baterai. Nah, energi yang dikirimkan itu maksudnya apa? Apa bedanya sama energi thermal yang muncul kan? Nah, ini kayak mirip sama termodinamika, kita ada energi yang terpakai, energi terbuang, energi thermal, energi terbuang, energi yang dikirimkan baterai yang digunakan. Jadi kita pakai aja I kali GGL sama dengan P sama ini. P sama 9,554 kali 10 kali 7 kali 4 volt. Ini 4 volt ya. Terus dapatnya 3,822 watt. Seperti segini. Nah, kita tuh kalau pengen kayak buktiin kayak ini benar kasih segini. Ya, yang terbuang sama terpakai segini ya. Kamu tambahin aja coba I kali epsilon sama dengan Q per C kali dq per dt kali arus yang ini. Terus tambah I kuadrat kali R. Nah, ada yang bisa jelasin ke aku nggak? Kenapa kalau yang ini nih dia pakai ini bisa beda itu dari mana coba? Kenapa ini bisa lebih gede, ini lebih kecil? Apa yang bikin beda? Ada yang ngomong nggak? Yang ngomong dapat ini dapat GoPay gratis deh 5.000. Nggak ada ya? Tunggu deh. Atau ada yang ingin bertanya juga nggak apa-apa sih kan? Ada yang kurang paham tentang ini nomor 10? Atau ada Mau tanya dong? Boleh, gimana? Nah, itu kan pertanyaannya energi, tapi kok satuannya watt ya, bukan joule. Joule ya, soalnya aku buat setiap waktu. Kamu kali 1 second aja kalau gitu. Cari buat dapat berapa gitu. Ini aku dalam satu waktu karena kenapa? Karena yang A-nya kan kita dapat carinya kan muatan kapasitor utama setiap waktu kan. Energi mulai tersimpan berapa? Energi kita mulai muncul. Ini mulai muncul. Kok muncul sih? Ini siapa sih nulisin sih? Siapa? Gue gak mau sebutin namanya. Dan energi yang dikirimkan oleh baterai. Yang mulai muncul. Berarti gimana tuh? Masih mulai apa? Kamu ngerti nggak? Kalau mulai kan berarti dia kayak ada ini dong, berarti kayak terhadap waktu dong. Kayak. Ini kayak, dia tuh mulai muncul berapa sih? Kalau aku langsung kayak, misal kayak selama 1 second kan. Selama 1 second ya, aku kasih aja 1 second jadi berapa joule gitu. Tapi kita kan mengetahui yang mulai muncul berapa. Dia mulai muncul tuh misal kayak yang mulai muncul tuh yang energi thermal itu 2,738 watt. Itu watt kayak berarti kalau 1 second berarti 2,738 joule untuk setiap untuk kayak selama 1 detik. Gitu aja sih kayak karena ditanya itu yang mulai muncul, bukan yang bukan energi thermal akhir gitu. Paham nggak? Atau ada pertanyaan lagi? Oke, paham. Thank you. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang kurang jelas gitu mungkin aku tadi terlalu cepat atau memang kurang ngerti konsepnya. Kalau konsep aku jelasin aku dengan senang hati kalau nggak apa-apa. Justru aku tujuannya kayak pengen kalau bisa ajarin kalian konsep biar lebih ngerti. Soalnya kan kayak aku sih ngerasa kayak kalau di kuliah kita tuh kayak banyak kan kayak langsung ujian sekolah aja gitu, nggak konsepnya kayak kurang dijelasin. Gimana? Ada yang mau bertanya? Aku hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. George, mau nanya George. Silakan. Halo. Ini ya nomor 10 ini aku mau nanyain untuk yang BCD. Soalnya Ya, waktu aku baca soalnya kan aku jadi
Yang di pikiranku itu kayak pertanyaan itu kan berapakah laju di mana A muatan dari kapasitor bertambah. Baru untuk B aku nangkap soalnya itu kayak berapakah laju di mana energi mulai tersimpan dalam kapasitor. Baru berapakah laju di mana energi termal mulai muncul dalam resistor. Nah, sebenarnya kan itu bisa kita cari. Maksudku yang mau kutanya yang kamu dapat jawaban B, C, D ini kan dalam watt ya? Ya, Dalam watt nggak sih? Atau dalam energi itu itu ya? watt. Nah, itu makna fisiknya itu ketika dayanya segitu, misalnya yang B nih, yang B itu kan 1083 tuh. Boleh nengok soalnya lagi? Ya, Agak ke atas sedikit. Nah, berarti maksudnya itu kan B itu energi mulai tersimpan dalam kapasitor. Berarti tepat ketika dayanya itu 1083, itu energinya mulai tersimpan ke dalam kapasitor gitu makna fisiknya ya. kamu nanya soalnya tuh nanya konsep. Nanya arti dari jawabannya itu. Oh, kalau aku tadi tanggepin, kamu tuh tadi bilang kalau di soal kamu kan itu laju energi kan? Atau kamu tadi maksudnya soal Eh ini? itu kan berapakah laju itu yang kutangkap sebenarnya laju muatannya arusnya. Ya, Nah, gitu. Yang kutangkap untuk per poin itu A B C D. laju. Nah, itu Oke. berapa laju? Nah, tapi kan itu Laju. bisa dicari. Kamu kan jawabnya dalam daya, dalam watt kan. Itu artinya kayak B itu 1083 itu ketika dayanya 1083 berarti energinya mulai tersimpan dalam kapasitor gitu ya. Energi mulai tersimpan dalam kapasitor. Sebentar. Energi mulai tersimpan dalam kapasitor. Atau gini deh, gampangnya gini, 1083 itu menunjukkan apa gitu? Aku masih kurang ngerti pertanyaan kamu, maaf. Jadi gimana? Gini aja simpelnya, untuk yang B misalnya, itu kan 1083 tuh kita dapat tuh ya kan? Ya. Nah, itu artinya apa? Itu energi pas kapan atau energi apa sih 1083 itu? Satu detik. Jadi kayak kamu tahu kan kalau bentuknya kayak gini. Sebentar. Kayak grafik itu bakal kayak gini. Kalau nge-charge kayak yang naik ini, kalau yang kayak dia mengosongkan dia bakal kayak gini. Kamu udah paham ini kan? Ini Iya. muatan waktu. Iya. Dia secara eksponen kan. Nah, kita tuh mau tahu gimana? Kita mau tahu kayak ini nih kayak integral gimana ya ngomongnya, kayak itu integral sih tepat guys ngomongnya gitu. Pokoknya kayak saat satu detik pertama nih kecepatan tuh berapa? Jadi kayak lajunya berapa saat di detik pertama, misal kayak sekarang udah mulai paham kamu punya pertanyaan deh. Ini misalnya satu ya. Ini titik satu ya. Nah, di sini nih kayak aku buang dulu dari ini. Ini tuh kayak berapa? Yang di sini nih. Ini seberapa cepat? Caranya gimana? Kayak saat di waktu ini berapa cepat? Ini kan secara eksponen kan. Kita mau tahu di titik ini doang kayak seberapa cepat muatannya itu terisi. Ya, kita pakai apa? Kamu udah tahu dong pakai apa? Pakai turunan. Pakai turunan tinggal gini aja. Jadi kayak nanti kita bakal dapat bersama kayak gini nih. Kita dapat kecepatannya segini. Nanti ya. Kita dapat grafik ini nih. Nanti kayak grafik ini nih maksudnya nanti kayak gini kecepatan di saat titik satu kayak gini. Halo, itu LinkedIn ya? Itu suara nggak jelas, maaf. Coba di chat aja. Ya. Di sana itu apa? Nasi indah. Nih, ini sih narik Igun. Suaranya nggak jelas, maaf. Bisa di chat aja nggak? Terus putus banget. Ketik aja ya. Tadi siapa yang nanya, by the way? Aku nggak lihat namanya. Tadi jawabanku udah kamu jawab kok. Oke. Tadi ada yang ngomong lagi, siapa tuh kayak nggak jelas, kayak LinkedIn ya. Putus-putus, Vin. Tadi udah ngerti kan maksudnya? Kayak kita pakai turunan ada alasannya juga karena
um, setelah ini. Jadi buat yang lain juga nih, jadi kayak kita nih apa pakai turunan ya, karena buat tadi cari grafik yang di titik itu tuh berapa kemiringannya, seberapa cepat. Oke, gimana, ada yang punya pertanyaan lagi, mungkin kurang jelas yang tadi yang penjelasannya, atau kayak pengen bertanya lain lagi, nggak apa sih. Mau nanya, Silahkan. itu tadi dari grafik yang tadi itu berarti kalau misalnya ditanyain kayak energi ya apa energi yang mulai tersimpan pada saat itu berarti daripada apa sih gradiennya itu berarti di titik itu ya energinya berapa gitu. Iya, Misalnya kalau yang ditanya itu energi bukan oh enggak dong, kalau energi laju. ini kan kalau kamu lihat nih kayak energi kan rumusnya UC sama setengah Q kali V kan. Setengah kali V itu cuman, jadi kayak yang rumus ini nih, rumus yang ini nih, kita tuh cuman kaliin setengah, jadi lebih pendek aja gitu pertama, terus dikaliin V, kaliin konstanta gitu. Kayak V kan kayak, soalnya V itu kan berubah-berubah, makanya kita ganti V itu kita ganti jadi sama C dan Q, jadi Q kuadrat per C. Nah, ya ini sama aja kayak kita, jadi Q-nya cuma kita, misalnya kita cuma kuadratin doang, jadi kayak bakal makin eksponen lagi, terus dikaliin setengah, lebih pendek lagi, terus dibagi C, jadi kayak dibagi sama kapasitansi yang selalu sama. Kalau volt kan selalu beda kan, kita tahu. Yang karena tadi kita bilang nih, kita udah bahas, kalau voltase kan kayak semakin dia ini keisi, ini voltasenya makin rendah. Kenapa? Karena potensial mereka makin sama. Beda potensial mereka itu mendekati, jadi kayak dari pada potensial jadi 12, jadi makin lama jadi 11, 10, 9 sampai 0 gitu. Jadi kalau udah 0 udah equilibrium, ini udah penuh. Jadi kayak makanya kayak gini nih, makanya grafik kayak gini, nanti dia bakal lurus tanpa batas, kayak mendekati suatu nilai. Ya kalian tau lah, kayak di matematika gimana kan, belajar, aku masih jelasin. Jadi Ya, tapi kayak kalau voltase itu bakal, kalau misalnya kayak dikasih, kayak kita dikasihnya cuma grafik gitu doang gitu, kayak nggak dikasih angka-angka gitu. Berarti kita kayak lihat apa sih energi itu di titik itu gitu, maksud aku. Oh, misalnya kalau soalnya dari grafik itu, oh oke. Sebentar, aku chat dulu kali tadi aku di mana nih. Ya, misalnya kayak soalnya kayak gini ya, misalnya kayak kasih tahu ini grafiknya sekian gitu kan, kayak terus udah gitu di titik ini berapa carikan ya tinggal gitu. Kayak kamu kan, kita kan juga sebenarnya sama aja kayak di sini, cuma bedanya kayak ini kan jadi soal cerita gitu. Kalau yang kamu tanyakan, kalau gambar kita udah tahu informasi, kita dapat resistor, kapasitor dihubungkan secara seri, gitu ya, secara seri ke baterai ideal 4 volt. Terus 1 second setelah dihubungan dilakukan, berapa laju di mana muatan dari kapasitor bertambah, kita dari sini udah dapat, bisa buat persamaan ya, sama ini aja kayak, terus masukin dapat persamaan untuk Q-nya ya. Nanti kalau kita dapetnya ya tinggal diturunin aja, kita dapet sama ini ya. Kalau kalian tuh inget selalu, kalian kalau pengen hafal rumus gak apa-apa, tapi kayak ingat selalu, kalau kalian pengen coba buat sendiri, buat pahamin ini kenapa nggak pakai V-nya. Kayak tadi aku bilang, karena V itu selalu jadi kita ganti sama Q dan C, kayak jadi Q kuadrat per C, karena Q itu selalu nggak selalu konstan juga sih. Terus kalau C ini selalu konstan, karena kayak waktunya sampai 1 juta tahun pun, kalau emang kapasitansi kapasitor kayak cuman 1 farad doang, ya nggak bakal nambah atau kurang kan, kecuali kalau kayak mungkin kayak komponennya udah 1 tahun gitu. Ya, gitu aja sih. Ada yang masih kurang paham? Belum. Jadi siapa nanya? Udah jelas? Udah kok, udah. Oke. Ada yang mau bertanya lagi kok? Nggak apa-apa, santai aja. Gua lagi malas tidur. Mau sampai jam 12 saya sikat. Tapi nanti kasihan Arkan rekamannya
bakal panjang banget. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Aku tunggu sampai 9:08 ya. Itu ada chatnya sebelah. Ya, itu sih. Yang lagi mau konsep aku jelas kok tenang aja. Ya, buat materi ini ya, kalau materi kemarin aku tunggu sampai 08 ya ini berapa. Nggak ada yang mau nanya nih, nggak ada yang penasaran gitu. Jadi ada mungkin aku salah hitung, kamu ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, makasih ya teman-teman udah mau datang ke tutorial gue. Maaf ya kalau ada kesalahan tadi, ada beberapa kan. Gue juga baru pertama kali nutorin di FTMD, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan, salah kata, salah hitung, atau mungkin salah konsep bahkan. Kalau ada kekurangan jangan aja kasih tahu di komennya ya. Kalau ada ujian juga kasih tahu dong, aku juga lagi biar seneng gitu, biar ada seneng gitu nanti malam. Oke, kalau ada pertanyaan boleh tuh tanya di OA atau mungkin bisa tanya juga langsung ke line gue kalau ada. Kalau ada kesalahan atau komentar kritik juga silakan di line juga nggak apa-apa, atau di Menti juga silakan. Jadi gitu aja kalau jadi makasih banget udah datang. Selamat malam ya, semoga besok sukses semua, semoga dapat 100 semua. Amin. Makasih semua. Makasih semua, boleh live. Makasih ya George udah nutor hari ini. Makasih Jos. Tim tutor, selamat malam. Ya sama-sama semuanya juga ya udah datang. George, buat apa nih? Dokumennya boleh dikirim ke grup nggak? Iya boleh. Sorry, gue belum kirim ya. Nggak, santai aja kok, santai aja. Apa. Ini jujur aja gue juga kalau ngerti materi ini ya, gue harus belajar sendiri, susah sih. Mau gue ajarin sekarang juga nggak apa sih, kami ya. Gue sih santai aja kok.